Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Lutfi, Matematika Mudah. Kali ini kita akan membahas persiapan PAS, ya, persiapan PAS atau latihan PAS, ya. PAS itu adalah penilaian akhir semester. Oke, baik, kita langsung saja ke soalnya, ya. Untuk yang pertama, soalnya tentang barisan Fibonacci atau bilangan Fibonacci, ya. Nah, ini kalau Fibonacci itu tinggal dijumlahkan dengan bilangan sebelumnya. 5 ditambah min 9, 9 ditambah min 5, maaf terbalik. 9 ditambah min 5 itu sama dengan 4. Nah, 4 ditambah 9 sama dengan 13. 13 ditambah 4 sama dengan 17. Berarti jawabannya yang B. Gitu ya. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini suku ke-11 yang diminta, barisan aritmetika. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B, gitu ya. A-nya sama dengan 4. Untuk B-nya sama dengan 8 dikurang 4, berarti 4 juga. Nah, N-nya adalah 11. Kita masukkan. U11 sama dengan 4 ditambah 11 dikurang 1 dikali 4. Maka 4 ditambah 10 dikali 4. Ya, sama dengan 4 ditambah 40. Berarti hasilnya adalah 44. Yang C. Baik. Kita ke soal berikutnya. Banyak lingkaran pada suku ke-7. Nah, kita lihat dulu ini suku yang pertama, ini suku yang kedua, ya. Suku yang pertama, kalau kita lihat ini, yang ini ada 3 lingkaran, yang ini ada 4 lingkaran. Oh, berarti suku yang pertama itu adalah 3 dikali 4. Kalau suku yang kedua, ya, suku yang kedua itu ini ada 4. Yang sebelah sini ada 5. Oh, berarti suku yang kedua adalah 4 dikali 5. Maka suku yang ketujuh adalah, nah kan dari 1 ke 3 kan, berarti ditambah 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 2, 4. 7 tambah 2, 9. Berarti 9 dikali 10. Berarti hasilnya adalah 90. Nah, gitu ya. Nomor 4, amuba membelah diri menjadi 2. Nah, 2 ini adalah R-nya, rasio. Setiap 15 menit, jika mula-mula terdapat 5 amuba, nah berarti A-nya sama dengan 5. Banyak amuba setelah 1 jam. Nah, berarti kita menggunakan rumus deret aritmetika. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Ya. Nah, yang kita harus cari N-nya dulu. Ya. 1 jam itu 60 menit dibagi 15. Ya. Nah, ini hasilnya 4. Nah, tapi karena ada mula-mula, maka harus ditambah 1. Berarti N-nya sama dengan 5. Nah, sekarang kita masukkan. U5 sama dengan A-nya 5, dikali R-nya 2, pangkat 5 dikurang 1. Berarti U5 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 4. Ya, berarti U5 sama dengan 5 dikali 16. Ya, 5 dikali 16 sama dengan 80. Jadi jawabannya yang B. Gitu ya. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5, ini sebenarnya kita tinggal mengganti nilai X-nya. Ada yang X ini min 3 nih. Nah, kalau kita masukin ke X-nya di sini ya, kita cocokin bener nggak kalau dimasukin min 3 X-nya, hasilnya min 9, kita lihat. 3, yang ini dulu ya. 3 dikali min 3 dikurang 2. 3 dikali min 3 min 9. Min 9 dikurang 2 sama dengan min 11. Oh, berarti bukan. Sekarang kalau yang ini, 2 dikali min 3 dikurang 3. 2 dikali min 3 min 6. Min 6 dikurang 3 sama dengan min 9. Ya, ini dia. Jawabannya berarti yang B. Gitu ya. Oh, kita mau buktikan dulu yang satu lagi, yang 4. Benar nggak ya? 2 dikali 4, ya, dikurang 3. 2 kali 4, 8. 8 kurang 3, 5. Betul kan? Nah, berarti jawabannya yang B. Betul. Sekarang yang nomor 6. Fungsi fx sama dengan 3x ditambah 5. Maka nilai dari F5 adalah, berarti tinggal mengganti nilai X-nya. Ya, berarti jadi 3 dikali 5 ditambah 5. 15 tambah 5 berarti 20. Berarti jawabannya yang C. Gitu ya.
Baik, sekarang yang nomor 7. Gradien garis yang melalui titik A dan titik B gitu ya. Oh, berarti ini melalui dua garis. Berarti rumusnya M sama dengan Y1 min Y2 dibagi X1 min X2. Oh, ini kita tentuin dulu nih. Ini X1 Y1, X2 Y2. Sekarang tinggal kita masukin deh. Berarti Y1-nya 5 dikurang Y2-nya 10 dibagi X1-nya 3 dikurang X2-nya 4. Nah, yang atas jadi minus 5, yang bawah jadi minus 1. Min dibagi min plus, 5 dibagi 1, 5. Jadi jawabannya adalah 5. Gitu ya. Nomor 8, persamaan garis lurus yang melalui titik A 1,4 dan bergradien 2. Nah, ini persamaan garis yang melalui satu titik. Rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Gini ya. Oke, bentar. Baik, langsung kita tentukan dulu X1 Y1-nya. Ini X1, bentar. Ini X1, ini Y1 ya. Berarti X1-nya 1, Y1-nya 4 ya. Kita tinggal masukkan. Y dikurang Y1-nya 4 sama dengan M-nya gradiennya 2 ya. Dikali X dikurang X1-nya 1. Nah, ini kita kalikan nih. Berarti Y min 4 sama dengan 2 kali X jadi 2X. 2 kali min 1 jadi min 2. Min 4-nya kita pindahkan ke sana. Nah, kalau pindah jadi plus. Berarti Y sama dengan 2X min 2 ditambah 4. Berarti Y sama dengan 2X ditambah 2. Jawabannya yang B. Gitu ya. Kita lanjut. Nomor 9. Persamaan garis lurus yang melalui titik A 3,1 dan sejajar. Ini ada kata-kata sejajar ya. Nah, kalau sejajar dan dengan garis yang persamaannya 6X tambah 3Y. Nah, berarti kita tentukan dulu nih, X1-nya sama dengan 3, Y1-nya sama dengan 1 gitu kan. Nah, gradiennya kita cari dulu nih dari persamaan ini gitu ya. Nah, gradiennya kita cari dengan rumus min A per B. A-nya itu angka di depannya X. Oh, berarti A-nya 6. Min 6 per B-nya angka di depan Y per 3. Oh, berarti jawabannya adalah min 2. Gitu ya. Oke, baru tinggal kita masukkan ke rumusnya. Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Ya. Y dikurang Y1-nya 1 sama dengan M-nya minus 2 dikali X dikurang X1-nya 3. Ini ya. Sama seperti tadi kita kalikan dulu. Y dikurang 1 sama dengan min 2X. Min dikali min jadi plus. 2 kali 3 jadi 6. Gitu ya. Satunya kita pindahkan. Y sama dengan min 2X ditambah 6. Satu pindah jadi plus 1. Berarti Y sama dengan min 2X plus 7. Ya. Min 2X plus 7 jawabannya yang D. Untuk yang nomor 10, titik potong terhadap sumbu Y pada sebuah garis yang persamaannya 2X tambah Y dikurang 4. Ya. Nah, kalau ada kata-kata titik potong, dia terhadap sumbu Y, maka ketentuannya adalah X-nya sama dengan 0. Ya, nanti kebalikannya, kalau terhadap sumbu X, Y-nya yang sama dengan 0. Gitu ya. X-nya sama dengan 0, oh berarti jawabannya antara C sama D, gitu kan? Kan X-nya sama dengan 0, gitu kan? Nah, berarti tinggal kita masukkan aja nih contohnya gini ya. 2X ditambah Y dikurang 4 sama dengan 0. Kita ganti X-nya 0. 2 dikali 0 ditambah Y dikurang 4 sama dengan 0. Gitu kan? Berarti ini 0 ditambah Y. 4-nya kita pindahin sama dengan 4. Oh, berarti Y sama dengan 4. X-nya 0, Y-nya 4. Berarti jawabannya adalah 0,4. Yang D, gitu ya. Kita lanjut. Nomor 11. Persamaan garis lurus yang melalui titik A 3,-2, berarti X1-nya 3, Y1-nya adalah minus 2. Tegak lurus. Nah, dengan garis yang persamaannya, nah ini kita cari lagi juga M-nya. M-nya sama dengan min A per B, tadi A-nya itu di depannya X ya.
berarti jadi min 2 per X-nya, ya, maaf, B-nya di depannya Y, berarti dia minus 6. Min dikali min jadi plus, berarti plus 1/3, gitu ya. Tapi karena dia tegak lurus, maka gradiennya harus dibalik. Nah, kebalikannya plus jadi min, kebalikannya 1/3 jadi 3/1. Ini sama dengan minus 3. Nah, gradiennya yang minus 3 yang kita pakai. Masukin ke rumus. Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Kita masukin ya. Y dikurang Y1-nya minus 2 sama dengan M-nya minus 3 dikali X dikurang X1-nya 3. Nih, ini jadi plus. Y ditambah 2 sama dengan min 3 dikali X, jadi min 3X. Min kali min plus, 3 kali 3, 9. 2-nya kita pindahkan. Y sama dengan min 3X tambah 9 dikurang 2. Berarti Y-nya sama dengan min 3X ditambah 7. Gitu ya. Oh, sini nggak ada jawabannya ya? Oh ya, yang penting kamu tahu caranya ya. Nah, kita tadi ya, intinya pokoknya di sini nih. Kalau dia tegak lurus, gradiennya harus dibalik, gitu ya. Nah, jadi jawabannya seperti ini, ya. Mohon maaf ini belum diganti kayaknya kunci jawabannya ya. Baik. Baik, sekarang nomor 12, penyelesaian dari persamaan Y sama dengan min 2X dan Y sama dengan 3X tambah 10, ya. Kalau saya mau pakai substitusi aja deh, karena di sini udah ketahuan nih, Y-nya sama dengan 2X ya, maka kita ganti aja nih. Ya, kita ganti di sini. Y-nya sama dengan 2X, min 2X. Berarti min 2X sama dengan 3X ditambah 10. Nah, 3X-nya saya pindahin aja ke sana ya. Berarti jadi min 2X min 3X kan gitu. Kalau pindah kan tandanya berubah. Sama dengan 10. Berarti jadi min 5X sama dengan 10. Berarti X-nya sama dengan, maaf, X-nya sama dengan 10 dibagi min 5. Berarti X sama dengan minus 2. X-nya minus 2, masukin ke Y-nya. Y sama dengan min 2 dikali X. Jadi min 2 dikali min 2. Berarti Y-nya sama dengan 4. X-nya min 2, Y-nya 4. X-nya itu kan sebagai A-nya ya. Nanti A-nya min 2, Y-nya 4. Berarti yang A. B-nya 4. Oke. Selanjutnya nomor 13. Ya. Baik, bentar. Ya, baik. Selanjutnya nomor 13. Jumlah dua bilangan caca adalah 35 dan selisih kedua bilangan itu adalah 11. Berarti kalau kita bikin kalimat matematikanya, anggap aja misalnya dua bilangan caca itu X dan Y ya. Berarti X ditambah Y itu sama dengan 35. Tambah Y gitu ya. Kemudian selisih kedua bilangan itu adalah 11. Berarti X dikurang Y sama dengan 11. Nah, ini bisa kita cari dengan menggunakan eliminasi ya. Kita tarik garis aja, karena ini satu sama, maka kita kurangin. Ini jadi 0 ya, habis jadi 0. Nah, 1 depannya Y ada angka 1 kan, 1 dikurang min 1. Jadi 1 dikurang min 1. Jadi sama dengan 2. Ini jadi tambah kan. Jadi ini plus 2Y sama dengan 35 dikurang 11. Ya, berarti 5 kurang 1, 4. 3 kurang 1, 2, 24. Nah, berarti 2Y sama dengan 24. Kan gitu kan? Berarti Y-nya sama dengan 24 dibagi 2. Berarti 12. Y-nya 12. Nah, untuk X-nya kita ambil salah satu, ambil yang bawah aja. X dikurang Y sama dengan 11. Y-nya 12, berarti X dikurang 12 sama dengan 11. Berarti X sama dengan 11 ditambah 12. 12-nya pindah ya. Berarti X-nya sama dengan 23 ya, maaf, 23. Nah, pertanyaannya adalah hasil kali kedua bilangan itu. Maka ya kita kalikan 23 dikali 12. Gini ya.
3 kali 2, 6. 2 kali 2, 4. 3 kali 1, 3. Di 2 kali 1, 2. Jadi jawabannya 276. Ya, yang B. Nih, ya. Oke, selanjutnya nomor 14. Pak Amir memiliki tanah berbentuk segitiga pada gambar. Luas tanah Pak Amir adalah, nah ini karena segitiga itu rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Ini rumus luasnya ya. Nah, alasnya ini nih, CB, ini tingginya 12. Berarti kan alasnya belum ketahuan kan? Nah, kita cari dengan Pitagoras. Kita gunakan triple Pitagoras ya. 12, 15, A gitu ya, alas. Nah, ini sama-sama bisa dibagi 3. Kalau dibagi 3, dia 4, dibagi 3, 5. Pasangan triple Pitagorasnya adalah 3. Maka 3 dikali 3, ya, 3 dikali 3 sama dengan 9. Berarti A-nya sama dengan 9. Oh, berarti tinggal kita masukin. Alasnya 9, kali tingginya 12, dibagi 2. 12 dibagi 2, 6. Berarti 6 kali 9. Berarti luasnya adalah 54 cm persegi. Jawabannya yang B. Gitu ya. Kita lanjut. Nomor 15. Perhatikan trapesium siku-siku berikut. Ya. Panjang AB-nya 8. Nih, panjang AB 8. Kemudian panjang AD 10. Nah, panjang BC 16. Ini 16. Tuh. Yang ditanya kelilingnya. Oh, berarti kan kita harus nyari sisi CD-nya dulu kan. Nah, caranya kita tarik garis bantu nih. Nah, panjang ini kan sama dengan AB kan, ini 8. Kalau yang ini, panjangnya kan 10 nih, sama yang atas kan, tuh ya. Berarti ini 10. Sisanya berarti sini 6, kan gitu. Nah, ini kan karena siku-siku, maka kita cari pakai triple Pitagoras. 6, 8, ini anggap aja X gitu ya. 6, 8, X. Sama-sama bisa dibagi 2. Berarti 3, 4, pasangannya 5. 5 dikali 2, 10, gitu kan. Nah, oh, berarti X-nya 10. Dah, berarti kelilingnya tinggal kita jumlahin aja. Dari atas ya, AB. Berarti 10. AD ya, maaf. Tadi AD 10. Ditambah AB 8. Ditambah BC 16. Ditambah CD 10. Gitu kan? Nah, berarti kelilingnya sama dengan 10 tambah 10, 20. 20 tambah 16, 36. 36 ditambah 8, 44. Gitu ya. Ini yang A jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Nomor 16 ini soal esai ya, soal esai. Kita mulai di sini nomor 16. Nih, fungsi fx sama dengan 3x kuadrat tambah 5. Tentukan nilai fungsi f sama f min 2. X-nya berarti kita ganti min 2 ya. Kita tulis lagi fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5. Nah, x-nya diganti minus 2. Berarti 3 dikali minus 2 kuadrat ditambah 5. Nih, hati-hati di sini. Yang dikuadratkan yang minus 2-nya dulu. Jangan dikalikan dulu dengan 3 ya. Berarti 3 minus 2 dikuadratkan artinya minus 2 dikali minus 2. Berarti min kali min plus. Berarti 4. Gitu ya. Berarti dikali 4 ditambah 5. Nah, berarti jawabannya 12 ditambah 5. Berarti jawabannya adalah 17. Gitu ya. Oke, sekarang yang nomor 17. Nih, nomor 17. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 4,2. Berarti ini X1, Y1. Dan tegak lurus. Hati-hati tegak lurus. Nah, kita cari dulu gradiennya karena dia melalui persamaan 3X tambah 6Y min 12. Nah, berarti kita cari gradiennya dulu. Rumusnya min A per B. A-nya 3, B-nya 6. Oh, berarti tinggal kita masukkan. Min A, A-nya 3 per B-nya 6. Gitu ya. Jadi minus 1 per 2. Karena dia tegak lurus, maka gradiennya harus dibalik. Kebalikannya minus jadi plus. Kebalikannya 1 per 2 jadi 2 per 1 sama dengan 2. Nah, ini gradiennya yang dipakai 2. Masukkan rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1 ya. Tadi X1 Y1-nya udah ada, tinggal masukkan. Y dikurang Y1-nya 2 sama dengan gradiennya 2 dikali X dikurang X1-nya 4.
Nah, tinggal kita kalikan. Y dikurang 2 sama dengan 2 dikali X, 2X. 2 dikali min 4, min 8. Berarti Y sama dengan min 2-nya kita pindahkan. 2X min 8 ditambah 2. Y sama dengan 2X minus 6. Nah, ini dia jawabannya. Gitu ya. Kita ke nomor 18. Nomor 18, ya. Ini masih persamaan garis lurus, tapi yang sejajar. Nah, kalau sejajar gradiennya nggak usah dibalik. Ya, langkah pertama ini jadi X1, Y1-nya kita tentukan dulu. Kemudian gradiennya, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2. Rumusnya M sama dengan min A per B. Berarti min A-nya 1 per B-nya min 2. Min dikali min jadi plus, berarti gradiennya 1 per 2. Oke, sekarang kita masukkan. Rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Masukkan. Y dikurang Y1-nya 4 sama dengan M-nya 1, maaf, M-nya 1 per 2 dikali X dikurang X1-nya 3. Nah, sekarang kita lihat sini nih. Karena ini ada pecahannya, supaya pecahannya hilang, kita harus kalikan 2 karena bawahnya 2. Tapi yang dikalikan semuanya kecuali yang di dalam kurung tidak dikalikan, ya. Berarti jadi 2Y dikurang 8 sama dengan setengah dikali 2 itu tinggal dicoret aja 2-nya. Jadi 1 ya. X min 3. Nah, berarti 2Y dikurang 8 sama dengan 1 kali X jadi X minus 3. Berarti 2Y sama dengan X min 3 ditambah 8. 2Y sama dengan X plus 5. Nah, ini dia jawabannya. Gitu ya. Itu nomor 18. Sekarang nomor 19. Nomor 19, jumlah dua bilangan caca adalah 25. X ditambah Y sama dengan 25. Dan selisih kedua bilangan itu adalah 5. X dikurang Y sama dengan 5. Hasil kali kedua bilangan itu adalah, ya sama kayak tadi ya. Ini kita pakai eliminasi. Kita kurangin. Ini jadi 0. Nah, 1 dikurang min 1, ya. 1 dikurang min 1, ini sama dengan 2. Plus 2 sama dengan, ini 20. Ini 2Y, maaf. Berarti 2Y sama dengan 20. Y-nya sama dengan 20 dibagi 2, berarti Y-nya 10. Gitu ya. X-nya saya ambil yang bawah nih. X dikurang Y sama dengan 5. Berarti X dikurang Y-nya 10 sama dengan 5. Berarti X sama dengan 5 ditambah 10 sama dengan 15. Nah, pertanyaannya adalah hasil kali. Berarti X dikali Y. Berarti 15 dikali 10. Hasilnya adalah 150. Baik, itu ya. Nomor terakhir, nomor 20. Perhatikan jajar genjang di bawah. Tentukan luas jajar genjang tersebut. Ya. Kita tahu bahwa luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Nah, alasnya ini nih, AB, ini alas. Tingginya belum kita ketahui ya. Nah, berarti kita harus cari dulu nih tingginya. Di sini ada 13, oh berarti sama nih 13. Ah, kita punya teori Pythagoras 5, 13 pasangannya 12. Berarti tingginya kita udah dapat 12. Tinggal kita masukin. Luas sama dengan alasnya. 5 sama 15 berarti kan 20 ya. Berarti 20 dikali 12. Maka luasnya sama dengan 2 dikali 12 itu 24. Jadi 240 cm persegi. Oke, itu cukup sekian persiapan untuk PAS ini atau latihannya. Ya, semoga kalian bisa sukses, bisa berhasil mendapatkan nilai yang terbaik, insya Allah ya. Oke, sampai jumpa kembali di acara-acara berikutnya atau di video-video berikutnya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.